Insya Allah saya akan mendatangi Universitas Udayana untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon Simanjuntak itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Takbir. Terlalu rendah bisa tentang ijazah palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam bukan soal ijazah Jokowi. Karena ini melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Beda. Jawabnya. Jawabnya lebaran yang depan. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Nah, mau tahu nggak? Lebaran depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabil khusus al-mukarram wal-mukarram al-habib Rizik, dan kami alhamdulillah diberikan kesempatan dan kepada hadai dan ulama serta para tokoh satu persatu yang kami selalu kami muliakan. Saya mau bertanya dengan hati juga kepada Wamen juga nih. Si Wamen juga sudah tahu saya dengan menghasilkan saya nanti. Nah, begini. Pelanggaran diri. saya Sundarain. Nama saya Sundarain. Saya bagian dari PT WA. Gitu. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sehingga pelanggaran itu tidak bisa ditegakkan dengan narasi dan kebenaran ini seakan-akan kebenaran ini hanya dongeng belaka. Itu yang pertama. Artinya pelanggaran apa? Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat-pejabat khususnya Kapolri. Kenapa Kapolri tidak bisa menindaklanjuti dengan terjadi kejujuran dengan kilometer 50? Bahkan juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Pertama kali pelanggaran-pelanggaran yang mengancam Joko Widodo adalah saya 2014 sampai 2015. Saya tidak setuju bahwasanya pelanggaran-pelanggaran di Bandara Soekarno-Hatta dan saya korbannya. 2019 ini juga korbannya sampai saya digebukin, di penjara, mata saya ditutup sehingga ambulan yang tidak berdosa di-stop di dalam undang-undang UNEPA. Undang-undang itu tidak boleh ambulan di-stop, ini di-stop, disiksa, dipukuli. Ini bagaimana pelanggaran yang. Dan yang kedua, ini masalah tentang ijazah. Habib, saya mohon izin, saya mohon doa kepada semua yang ada di sini. Insya Allah saya akan mendatangi Universitas Udayana untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon Simanjuntak itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Takbir. Jadi begini, ya, saya mohon doa juga. Setiap hari Jumat saya datang ke, tidak pernah saya harus terus datang Jumat, tapi tiba-tiba saya hadir kok tidak ada. Mungkin karena saya tidak kontak ya kepada ini, saya tidak tahu apakah nanti akan ada lagi Habib untuk untuk HAM. Karena HAM itu harus menegakkan kebenaran ini di muka bumi ini. Kenapa? Karena pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja secara brutal yang mereka lakukan kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana manusia mau kerja sementara pabrik tutup? Jangan salahkan nanti tanggal berapa tanggal mainnya. Kami memberikan waktu tanggal 17. Jika tanggal 17 tidak ada komentar tanggal 20, kami akan kebun yang namanya DPR. Kami mohon izin lagi. Saya tidak pernah takut. Bahkan di dalam orasi saya, hai pejabat-pejabat biarkan, silakan tembuskan peluru-peluru dari dada saya. Saya tidak pernah takut pada kalian. Kenapa? Karena peluru-peluru tumpul buat diri saya. Hari ini saya mati, besok tidak kalian mati. Kenapa? Karena saya berjuang untuk membela kebenaran. Apalagi ulama kami di sini, bahkan ulama kami di Madura di sini, kami bakar untuk Cina. Saya bakar dibakar Madura.
Sekian hadir saya akan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keren ya. Soal yang dijawab oleh membesar kita. Kemudian soal jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang jasa palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam berasal dari jasa Jokowi. Setuju? Karena umat Islam bicara tentang budaya yang lebih besar. Dan kita mau diprovokasi dengan hal yang kecil. Belajar dari apa yang tadi disampaikan imam besar kita, bicara semua hal yang besar. Jadi itu terlalu kecil. Nah kemudian ada orang yang menyampaikan 100 miliar, keyakinan bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan kalau saya sebagai maaf ya, maaf bukan sekali lagi mungkin beda dengan saya punya keyakinan itu palsu, tapi bapak itu perbedaan. Dalam Islam bedakan perbedaan itu tidak dimusuhi. Tapi saya sekali lagi perjuangan umat seberapa banyak dan besar sekali. Menjaga republik ini selesai dari pemerintahan Pak Jokowi adalah bisu. Tapi kita masih punya imam besar yang punya konsistensi dan berani. Dan tetap Habib Rizik sebagai ancaman. Ancaman untuk apa? Mereka yang rakus itu pasti. Mereka yang menganjurkan paksa sudah pasti. Dan disitu apa? Ada orang Kristen yang butuh dilindungi, Pak. Bayangkan kalau seandainya umat Islam hancur, yang maaf, pasti mereka yang mau berdapat kekuasaan dan duit. Tadi apa yang disampaikan tapi disitu sekali. Ke depan ini, kalau salah penanganan itu revolusi kan? Kalau suku revolusi, kalau kayak sosial dia nggak terkendali. Di sini enak. Saudara-saudara saya yang di sini itu dipimpin oleh Habib Rizik langsung, tidak berhenti dan jalan-jalan. Lalu di luar sana yang mau dikontrol, chaos itu. Apalagi Indonesia hari ini ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini kalau salah penanganan, baru maaf, di mana-mana jomblo semua bensin, perampok, copet, maling semua. Orang lapar nggak punya nyali, Pak. Saya bilang orang lapar nggak punya nyali. Yang dia punya Pak nekat. Orang nekat itu udah nggak rasional, Pak. Nyali nggak ada, kita ini semua punya nyali. Orang yang duduk sih udah punya nyali semua. Tapi kalau orang sudah nekat, aduh, kacamata saya kan bisa sampai diambil, Pak. Makanya udah, Pak. Kan kita nggak mau begitu. Nah, kita sebagai anak bangsa, pemilik saham republik, saya sampaikan sekali lagi, kita semua di sini pemilik saham republik punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu perintah undang-undang, bukan diperintah oleh Immanuel Ebenezer, bukan diperintah oleh Pak Prabowo, bukan diperintah oleh Jokowi, bukan diperintah Habib Rizik, tapi diperintah oleh undang-undang. Jadi semua kawan-kawan yang di sini, sekali lagi, ini peluang besar kita. Pemimpinnya Prabowo yang punya komitmen, yang sudah selesai dengan hidupnya. Menterinya Pak Yasri itu guru besar dan keimanannya juga orang yang taat pada agamanya. Namanya juga Yasri yang dimudahkan. Insya Allah nanti bapak-bapak yang sedikit kurang pekerjaan datang kemudian pekerjaan. Kita kerja. Kita ada BLK kita ikut balai latihan kerja kita. Ini bukan omong-omong, kita buktikan. Apalagi sudah amanahnya dari Habib Rizik ya, dosa. Kalau imam besar ulama menyampaikan amanahnya ke saya, kata saya gak ikutin. Waduh, bisa nakut saya. Saya gak mau saya yang lawan Rizik lah, saya jangan lawan ulama. Karena doa ulama itu pasti dijarak lah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua yang ada di sini, peluang ke depan ini lapangan kerja itu begitu besar. Memang kita berhadapan dengan calo tenaga kerja, Pak. Orang dari cuma 4 juta, 3 juta, mintanya 80 juta, 30 juta, 15 juta.
undang-undang atau konvensi internasional labor organisasi nggak boleh terjadi kerja diminta ulang. Itu sudah internasional kita, dan undang-undang kita memperkuat. Jadi cari lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya hari ini. Kita akan kasih informasinya dan nggak boleh diminta duitnya. Dan juga kita lagi memperjuangkan soal apa? Batasan umur dan syarat. Itu juga kejahatan. Orang mau kerja syaratnya umur, kacau. Ini lebih gila menurut saya. Ya kan? Cuman ngangkat TV dari sini sana syaratnya S1. Gila. Syaratnya SMA, kuliah bersinting. Nah inilah kebiasaan apa? Pejabat-pejabat kita yang korup. Mereka bermental apa? Bermental ormas yang kriminal. Ya negara mewariskan itu selama ini. Sedikit-sedikit minta jatah, sedikit-sedikit minta jatah. Yang akhirnya maka kita semua sebagai warga negara bilang hak untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Industrial kita hancur, PHK di mana-mana, karena dipalakin, padahal mereka sudah bayar pajak. Nah, perilaku-perilaku ini di pemerintahan Pak Prabowo sudah sedikit tereliminasi dan kita akan lawan. Jangan kita biarkan para bandit-bandit itu yang dijajah itu kita semua dimiskinkan terus biar chaos. Kita dengan kita berantem, kita dengan kita saling bunuh, dan ini sekali lagi ini membuat Pak Prabowo marah. Pak Prabowo tidak menginginkan itu. Pak Prabowo sudah melawan oligarki, lawan. Penegakan hukum yang bertegakkan, ya sudah diganggu lagi. Untuk ada habis di sini. Kalau nggak ada, waduh saya nggak tahu. Orang-orang ada di publik ini. Udah cukup kemarin di 2019 lah. Saya kena akhir 98, dulu kita difoto. Yang kita takutin cuma satu, FPI yang ada lagi. Takut banget ada FPI yang leader ya. Lebih leader. Apalagi kita ada habis ini yang leader kita. Kita lawan tank, itu udah kita bolak-balik gitu. Lawan tentara, lawan terus biasa. Pas lihat FPI kan gitu. Gak mau ini gak bisa. Sakit perut kita. Nyerah kita. Karena apa? Ada komitmen moral di tegakkan. Jadi sekali lagi itu bapak-bapak semua dari tanya itu kami punya balai data kerja kawan-kawan datang balai data kerja kita gratis ya. Kalau buat untuk menambah hasilnya, skillnya. Kemudian ada proses pemagangan. Ada proses pemagangan ke luar negeri itu juga kita buka uang sebesar-besarnya. Dulu saya jadi semakin karena ada orang-orang yang tabung aja dulu, saya kan tabung aja. Betul. Orang kamu sama saya, tapi nggak apa-apa. Karena kita ke depan mau semua warga negara ini harus mendapatkan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah luar biasa. Jadi kita rasa jelas. Walaupun tadi ada perbedaan, Pak Zulkarnain lain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Berbeda. Jawabnya. Jawabnya lebaran yang depan ya. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Nah, mau tahu nggak? Lebaran yang depan. Sekarang juga. Bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak Zulkarnain bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak Noel bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin ijazah. Kecil selesai itu ya Pak. Ini jadi besar dalam ijazah itu ngumpetin terus. Ahli besar dan berlalu jadi polemik. Sudah kalau saya nggak pusing-pusing saya tanya, betul ijazah S3 betul. Mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Betul. Jadi masalah kecil bisa juga hakim sendirilah. Saya udah ini pertemuan luar biasa.
saudara, bagus tadi yang sudah sampaikan kemarin. Nggak apa-apa, kita berbeda silakan, nggak apa-apa. Tapi betul yang beliau maksudkan tadi, yuk apa-apa yang kita lihat sebagai musuh bersama, ya kita lawan bareng. Nah, jadi seperti apa? Seperti oligarki musuh, koruptor, ini kan musuh bersama kita semua. Nah, jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini, kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur. Nggak boleh. Negara kita harus tetap utuh sebagai NKRI. Insya Allah. Saya tanya semua, siap bersatu? Siap terus berjuang? Siap menjaga NKRI? Siap menjaga negara? Siap membela bangsa? Siap membela agama? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Jadi pokoknya selama Pak Prabowo dan seluruh kabinetnya memerangi korupsi, kita dukung beliau. Selama beliau berkomitmen untuk terus menjaga persatuan-kesatuan, kita dukung beliau. Tapi kita minta jangan omong-omong aja nih. Tapi betul-betul Prabowo betul-betul berjuang dan kita harus selalu menyertainya. Betul? Betul? Yang penting jangan kayak kemarin tuh hidup Jokowi, kacau dah. Kacau. Pasti berbahaya. Saya tegur dijawab sama orang Prabowo itu keceplosan. Kenapa keceplosan begitu? Keceplosannya tangkap Jokowi begitu. Takdir. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz Yanuar, segala problem di negeri kita termasuk urusan Pak Jokowi sekalipun, silakan tuduh beliau dengan aneka ragam tuduhan, tapi kita mesti punya bukti dan proses di jalur hukum, saudara. Siapapun kita nggak peduli, Pak Jokowi kah, Pak Luhut kah, siapapun yang betul-betul kita punya bukti mereka melakukan korupsi maupun nepotisme, kita tempuh jalur hukum. Siapapun di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang salah harus diproses hukum. Setuju? Siap kalau hukum? Siap tegakkan hukum? Takbir! Semua alun-alun. Tapi keluar dari sini damai-damai aja ya. Karena masalahnya lagi lebaran dari tadi kayak orasi dulu. Apa gara-gara ada pawanan dah di rumah dulu? Bukan aromanya aroma demo, aroma 98 Dan terima kasih buat Pak Nul, beliau kemarin itu luar biasa melakukan pembelaan habis-habisan kepada Haji Munarman. Saat ada terorisasi Haji Munarman, beliau ini kawan baik Haji Munarman. Dulu semasa jadi aktivis, saudara, Haji Munarman diterorisasi. Beliau bukan teroris, difitnah, diterorisasi. Tapi alhamdulillah, walaupun berbeda jalan dengan Pak Nul ketika itu, tapi tetap beliau memberikan pembelaan kepada Pak Munarman di pengadilan dan seterusnya untuk membuktikan kalau Haji Munarman bukan teroris. Nah, saya berharap di periode sekarang dan seterusnya Pak Nul tidak ada lagi terorisasi, tidak ada lagi kriminalisasi, tidak boleh ada lagi penghinaan penodaan terhadap suatu agama, tidak boleh ada lagi penodaan penistaan terhadap ulama. Insya